Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Bambang Dwi Jatmiko, siswa Latsar CPNS golongan 3 angkatan 4 tahun 2020, nomor absen 15, akan menyampaikan laporan kegiatan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Pencapaian Hasil Pembelajaran Mahasiswa dengan Integrasi Penerapan Metode Pembelajaran Berbasis Luaran atau OBI dan coaching klinik pada mata kuliah Teknologi Bakery di program studi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada. Sebagai pendahuluan, penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi mengikuti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, di mana substansinya menjabarkan tentang definisi, kewajiban, tanggung jawab, serta mekanisme penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi. Maka diharapkan pendidikan yang diselenggarakan berkualitas, terstandar, dan terukur dengan baik. Mengukur capaian pendidikan sebagai capaian pembelajaran yang berkualitas, terstandar, terukur ini juga seperti yang diamanatkan pada skema kerangka kurikulum nasional Indonesia atau KKNI. KKNI sebagai kerangka untuk menyusun sistem kurikulum sebagai suatu sistem pembelajaran. Jika kita breakdown, maka dalam dogma pembelajaran, proses pembelajaran merupakan suatu proses untuk mengolah input yang ada untuk menghasilkan output. Output di sini yang diharapkan dimiliki oleh mahasiswa adalah kompetensi, knowledge, dan skill. Dari sistem existing yang ada dan mengacu kepada UU Nomor 12 Tahun 2012, pada KKNI, dan pada dogma pembelajaran, apakah proses pembelajaran yang telah diterapkan di perguruan tinggi dapat memberikan dan mengukur pencapaian pembelajaran pada mahasiswa. Yang kedua adalah apakah pembelajaran yang dilakukan dapat menunjukkan outcome pembelajaran. Bagaimana cara menunjukkan outcome pembelajaran dan apakah dari metode pembelajaran yang diberikan itu memberikan ruang bagi peningkatan atau perbaikan pada pembelajaran di berikutnya. Oleh karena itu, berkaca pada latar belakang tadi, isu yang diangkat pada kegiatan aktualisasi ini adalah pada belum optimalnya pencapaian hasil pembelajaran mahasiswa pada mata kuliah Teknologi Bakery di program studi Teknologi Pangan dan Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada. Di sini yang dititik beratkan adalah pada pencapaian hasil pembelajaran, karena seperti yang disampaikan di latar belakang, maka pencapaian pembelajaran mahasiswa harus dapat terukur dengan baik dan dapat dioptimalkan untuk mencapai mutu pembelajaran yang baik sehingga dihasilkan mutu lulusan yang baik berdasarkan dari kompetensi pencapaian dari pembelajaran yang diberikan. Gagasan pemecahan isu dalam hal ini adalah optimalisasi pencapaian pembelajaran mahasiswa melalui penerapan integrasi metode pembelajaran berbasis luaran atau OBI dan coaching klinik pada mata kuliah Teknologi Bakery. Di sini yang ditekankan adalah pada pembenahan kembali naskah akademik yang digunakan untuk penerapan metode OBI, yaitu RPKPS, indikator penilaian, kemudian evaluasi penilaian, rubrik penilaian, dan lain sebagainya. Dan coaching klinik digunakan untuk konseling atau pembimbingan bagi mahasiswa yang memiliki capaian pembelajaran yang masih rendah, yaitu di bawah 50%. OBI dan coaching klinik ini merupakan bagian dari mekanisme PDCA untuk komitmen mutu. Hasil pencapaian aktualisasi pada kejadian pertama tentang melakukan perencanaan penerapan metode pembelajaran luaran atau OBI, output yang dihasilkan adalah draft revisi RPKPS dan draft indikator penilaian. Karena tadi disampaikan sebelumnya bahwa naskah akademik yang penting dilakukan penelaah, salah satunya adalah RPKPS. Kemudian yang perlu ditetapkan adalah indikator penilaian. Outcome-nya adalah terciptanya komunikasi dan koordinasi dan peroleh dukungan dari pimpinan dan rekan sejawat dosen. Nilai aneka yang diwujudkan dari kegiatan ini adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu. Kontribusi terhadap unit kerja adalah optimalisasi metode pembelajaran. Dan dampak jika dilaksanakan, maka revisi RPKPS dan indikator penilaian itu tidak dapat dilakukan pembenahan dengan terarah dan terstruktur.
Pada kegiatan pertama ini dilakukan pemetaan CPMK, ada 4 CPMK, namun yang relevan untuk kegiatan aktualisasi ini sebelum UTS adalah 3 CPMK. Kemudian dilakukan penetapan indikator penilaian. Sini ada 5 indikator penilaian yang dibedakan pada persentase capaian pada masing-masing indikator. Revisi RPKPS dilakukan pada RPKPS yang lama ke RPKPS yang baru mengikuti aturan UGM dan yang ditetapkan oleh OBI. Yang kegiatan kedua adalah finalisasi revisi rencana pembelajaran kegiatan perkuliahan semester atau RPKPS dan indikator penilaian pada aspek capaian pembelajaran. Output dari kegiatan dua ini adalah naskah RPKPS yang final dan indikator penilaian pada aspek capaian belajar mata kuliah. Sebelumnya di kegiatan pertama lakukan revisi dan penetapan indikator, maka di kegiatan kedua ini sudah didapatkan RPKPS dan indikator penilaian yang final. Outcome-nya terciptanya koordinasi dan sumbangsi pemikiran untuk peningkatan mutu pendidikan dan input bagi pengembangan metode OBI. Nilai aneka yang diwujudkan adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu. Kontribusi terhadap unit kerja adalah mengembangkan kurikulum dan mengembangkan proses dan metode pembelajaran. Dampak tidak dilaksanakan adalah finalisasi RPKPS dan indikator penilaian tidak terarah dan tidak dapat disepakati. Bisa dilihat RPKPS final ini mencakup capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, matriks antara capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah, deskripsi mata kuliah, topik perkuliahan, dan susunan tentang perkuliahan di tiap minggunya, baik itu materi yang diberikan, kompetensi yang diharapkan, dan juga media pembelajaran. Pada indikator penilaian final ini ada pada masing-masing CPMK memiliki indikator yang spesifik seperti dilihat pada dokumentasi. Kemudian pada kegiatan ketiga, persiapan prosedur penilaian mata kuliah teknologi bakery berbasis luaran atau OBI. Output yang dihasilkan adalah draft rubrik penilaian. Jadi indikator penilaian di kegiatan kedua ini disusun menjadi rubrik penilaian. Rubrik penilaian ini digunakan untuk sebagai instrumen untuk mengisi nilai dari evaluasi pembelajaran. Rubrik kemudian yang kedua adalah rubrik penilaian final. Outcome-nya adalah memberikan gambaran tentang instrumen pengukuran yang terstandar dan terukur. Nilai aneka yang diwujudkan adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu. Kontribusi dari unit kerja adalah sebagai input dalam merencanakan dan mengembangkan sistem penilaian yang standar dan terukur guna menghasilkan pembelajaran mahasiswa yang kompeten. Dampak tidak dilaksanakannya adalah prosedur penilaian jadi tidak terarah dan finalisasi indikator penilaian juga tidak terarah dan tidak disepakati bersama. Untuk rubrik penilaian ini pada masing-masing CPMK memiliki indikator penilaiannya dengan jabaran masing-masing dan pencapaian persentase pada masing-masing penjabaran indikator penilaian untuk CPMK 1, CPMK 2, dan CPMK 3. Pada kegiatan keempat, dilakukan sosialisasi komponen dari OBI ini dan indikator penilaian pada mahasiswa. Sehingga pada kegiatan keempat ini diharapkan mahasiswa dapat mengetahui tentang konsep OBI, tentang indikator penilaian yang dilakukan, dan kemudian juga konsep dari coaching klinik. Output dari kegiatan ini adalah slide presentasi mata kuliah teknologi bakery, karena penjelasan tentang sosialisasi ini juga dimasukkan ke dalam perkuliahan. Kemudian yang kedua adalah catatan umpan balik dari mahasiswa atau feedback. Outcome-nya adalah sinergi antara dosen dan mahasiswa dalam menciptakan iklim pembelajaran inovatif, kondusif, dan efektif. Nilai aneka yang diwujudkan adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu. Kontribusi dalam unit kerja adalah rekomendasi bagi departemen dalam menyelenggarakan perkuliahan dengan penerapan sistem OBI. Dampak jika kita tidak dilaksanakan adalah konsep OBI dan coaching klinik tidak disampaikan dengan baik pada mahasiswa. Dan mahasiswa juga memiliki pemahaman atau persepsi yang sama tentang evaluasi pada masing-masing capaian belajar mata kuliah. Karena mahasiswa harus mengetahui bagaimana indikator penilaian pada masing-masing capaian belajar mata kuliah. Hasil kegiatan bisa disampaikan sebagai berikut. Perkuliahan dilakukan secara tatap muka langsung, mengundang dosen tamu, dan menggunakan Webex daring. Kemudian substansi menyampaikan perkuliahan, sosialisasi, kemudian penyampaian materi kuliah, dan juga perkuliahan mengundang dosen tamu dan perkuliahan secara online. Berikut dokumentasi yang bisa disampaikan. Untuk kegiatan kelima adalah melakukan simulasi evaluasi pembelajaran mata kuliah teknologi bakery dengan menggunakan metode kuis, sehingga evaluasi pembelajaran yang digunakan pada
Kegiatan aktualisasi ini adalah kuis. Outputnya adalah catatan hasil koordinasi penyusunan kuis, soal kuis, dan jawaban kuis mahasiswa. Outcome adalah sinergi yang baik dari tim dosen, pengampu dalam melakukan evaluasi pembelajaran, dan terciptanya sistem yang mengakomodasi pengawasan mutu evaluasi pembelajaran. Nilai aneka yang diwujudkan adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu. Kontribusi dalam unit kerja adalah mengembangkan metode pembelajaran dan evaluasi yang terstandar. Dampak tidak dilaksanakan adalah soal kuis, itu menjadi tidak dapat disepakati bersama, kurangnya penstadaran soal kuis, dan kurangnya relevansi dari soal kuis pada masing-masing CPMK. Berikut soal kuis yang disampaikan, ada 3 soal kuis dan masing-masing bawa masing-masing CPMK. Berikut dokumentasi. Kegiatan ke-6 adalah menyusun rubrik hasil evaluasi pembelajaran. Outputnya adalah nilai mahasiswa. Kemudian outcome-nya adalah sistem evaluasi penilaian objektif dan terukur dengan baik. Nilai anekanya adalah akuntabilitas, etika publik, mutu, dan anti korupsi. Kontribusi dalam unit kerja adalah input pada departemen untuk strategi perencanaan dan pengembangan evaluasi pembelajaran, dan dampak jika dilaksanakan kegiatan ini adalah penilaian tidak objektif dan tidak adanya monitoring bahwa data yang diinput adalah data yang berikut. Evaluasi pembelajaran dari hasil ini dapat dilihat bahwa pencapaian tertinggi pada CPMK yang kedua, sedangkan terendah adalah pada CPMK 3 yaitu 60,44%. Dari hasil ini CPMK ada mahasiswa yang pencapaian CPMK-nya itu di bawah 50%, yaitu pada CPMK 3. Sebab mahasiswa ini akan mengikuti coaching klinik. Oke, kegiatan ketujuh adalah menyusun portofolio perkuliahan. Jadi ini merupakan deskripsi atas kegiatan perkuliahan yang telah dilakukan beserta pada hasil evaluasi pembelajaran yang telah dilakukan. Outputnya adalah rekap data hasil tabulasi, yaitu pada kegiatan ke-6, dan portofolio perkuliahan. Outcome-nya adalah portofolio perkuliahan sebagai monitoring dan evaluasi terhadap progres dalam mutu pelaksanaan pendidikan. Nilai aneka diwujudkan adalah akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kontribusi terhadap unit kerja adalah input untuk monitoring proses kegiatan perkuliahan. Dampak jika dilaksanakan adalah tabulasi data yang tidak benar, tidak akurat, dan diperoleh portofolio yang tidak akurat. Berikut portofolio perkuliahan. Kegiatan ke-8 adalah melakukan coaching klinik atau konseling pada mahasiswa yang capaian pembelajarannya masih di bawah 50%. Outputnya adalah koordinasi via WA Group untuk mahasiswa yang ikut coaching klinik, hasil penjaringan pertanyaan, kemudian soal kuis untuk evaluasi CPMK 3, hasil survei kepuasan pelaksanaan coaching klinik, dan rekap nilai. Setelah rekap nilai mahasiswa yang mengikuti coaching klinik sebelum yang mengikuti coaching klinik. Outcome adalah sinergi yang berkesinambungan terhadap sinergi mahasiswa dan sistem efektif untuk pembimbingan yang sustainable. Nilai aneka adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kontribusi dari unit kerja adalah monitoring progres kegiatan perkuliahan, dan kemudian dampak jika dilaksanakan adalah coaching klinik itu tidak berjalan dengan baik dan kurang efektif bagi mahasiswa untuk meningkatkan pencapaian pembelajaran. Berikut hasil coaching klinik, koordinasi melalui WA Group, penjawaban coaching klinik, menjalin pertanyaan melalui Google Form, kemudian juga ini dokumentasi pelaksanaan coaching klinik dengan menggunakan Webex secara kemudian kuis atau reevaluasi berikan melalui platform Elo. Mahasiswa mengisi jawaban pada platform Elo. Kemudian hasil reevaluasi kita bisa lihat bahwa pada CPMK 3 terjadi peningkatan persentase capaian yaitu 70,89%, dan rata-rata nilai kelas juga mengalami peningkatan dari 77,31 menjadi 80,90. Kemudian adalah survei kepuasan pelaksanaan coaching klinik. Pada intinya mahasiswa memberikan penilaian yang baik dan sesuai pelaksanaan dari coaching klinik. Berikut pula juga pada survei kepuasan pelaksanaan kuliah mata kuliah teknologi bakery. Sebagian besar memberikan nilai. Kita 9 adalah menyusun rekomendasi hasil pelaksanaan pembelajaran berbasis keluaran. Outputnya adalah rekomendasi dan catatan dari mentor. Outcome-nya adalah metode pembelajaran ini menjadi role model bagi penerapan di departemen, dan nilai aneka diwujudkan adalah akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tantangan dari kegiatan aktualisasi ini adalah ada 3. Koordinasi pelaksanaan coaching klinik menjadi terhambat karena adanya pandemi virus corona. Solusinya adalah minta bantuan untuk membuat grup mahasiswa untuk coaching klinik. Kemudian adanya pandemi virus corona ini menyebabkan coaching klinik tidak bisa dilakukan secara tatap muka, dan kuis juga tidak bisa dilakukan secara tatap muka. Maka
Solusinya adalah menggunakan media online, Webex dan juga Elok untuk memberikan kuis atau reevaluasi. Dan bisa termonitor juga dengan baik. Kesimpulannya adalah penerapan sistem OBI ini memberikan materi yang jelas antara capaian pembelajaran mata kuliah dan evaluasi pembelajaran. Pelaksanaan sistem OBI ini memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk mengukur capaian pembelajaran mata kuliah. Pelaksanaan coaching klinik secara aktif memberikan peningkatan pencapaian pembelajaran mata kuliah. Secara keseluruhan, pelaksanaan coaching klinik ini efektif memberikan peningkatan pemahaman. Sarannya adalah pembelajaran secara OBI ini secara utuh harus dilakukan selama 1 semester penuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.